Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, mata kuliah Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan. Di sini kami ingin menjelaskan mengenai keprotokolan dan ruang lingkupnya. Baik, selanjutnya kami persilakan teman kami Febi Ratnasari untuk menjelaskan mengenai pengertian keprotokolan. Pengertian keprotokolan. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seorang yang memiliki jabatan atau kedudukan dalam negara, masyarakat, ataupun pemerintah. Pasal 1 ayat 1. Kata protokol itu sendiri dalam bahasa Indonesia adalah tata tertib pergaulan internasional atau sopan santun diplomatik. Perkenalkan, nama saya Kristama Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas-asas keprotokolan. Dalam keprotokolan negara Republik Indonesia yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010, tepatnya dalam Bab 2 Pasal 2 tentang keprotokolan, terdapat asas-asas yang mengatur keprotokolan yang harus dijunjung dan diterapkan oleh setiap pelaksana protokol atau yang biasa disebut protokoler. Di dalam undang-undang ini terdapat 4 asas, yaitu yang pertama, asas kebangsaan, asas yang kedua adalah asas ketertiban dan kepastian hukum, asas yang ketiga adalah asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan, dan asas yang terakhir adalah asas timbal balik. Namun, di beberapa referensi yang sudah saya baca, terdapat satu asas tambahan lagi, yaitu asas agama. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 asas ini. Yang pertama adalah asas kebangsaan. Yang dimaksudkan dalam asas kebangsaan adalah keprotokolan harus dapat mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya adalah prinsip yang kedua, yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum. Maksudnya di sini adalah keprotokolan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum yang ada. Yang selanjutnya yaitu asas yang ketiga, yaitu asas keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan. Di sini dimaksudkan bahwa keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Asas yang keempat yaitu adalah asas timbal balik. Pada asas ini, keprotokolan diberikan setimpal atau balas jasa terhadap keprotokolan dari bangsa lain. Dan asas yang terakhir adalah asas agama. Di sini punya arti bahwa keprotokolan tidak boleh menyudutkan suatu agama dengan agama yang lain. Demikian penjelasan mengenai asas-asas keprotokolan. Untuk materi selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik teman-teman, saya Lismawati Halawa akan menjelaskan mengenai tujuan keprotokolan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 tentang keprotokolan, dijelaskan bahwa pengaturan keprotokolan mempunyai beberapa tujuan yang berasaskan kebangsaan, ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan, serta keselarasan dan timbal balik. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, tadi sudah dijelaskan bahwa keprotokolan itu merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara, tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan kedudukan atau jabatan dalam sebuah negara, pemerintah, maupun dalam suatu masyarakat. Nah, ada beberapa tujuan di sini, yaitu yang pertama untuk memberikan penghormatan. Nah, dalam hal ini keprotokolan atau serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan
apabila kita melakukan keprotokolan dalam suatu acara, maka itu suatu cara kita untuk memberikan penghormatan kepada seseorang yang memiliki kedudukan atau jabatan yang lebih tinggi, atau biasanya kita sering mengatakannya sesuai dengan jabatan kekuatan yang sesuai dengan jabatan atau kedudukan yang dianggap lebih penting dari yang lainnya. Yang kedua adalah untuk memberikan pedoman penyelenggaraan suatu acara agar berjalan lancar sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku. Nah, jelas ya teman-teman, kalau keprotokolan atau suatu serangkaian kegiatan yang meliputi aturan itu dapat dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan acara-acara resmi yang akan kita lakukan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan kebiasaan yang berlaku. Jadi, setiap acara resmi yang dilakukan itu pasti mempunyai ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditentukan atau disepakati sebelumnya. Jadi, dengan adanya aturan dengan adanya keprotokolan atau serangkaian aturan ini, maka itu bisa dijadikan pedoman untuk menyelenggarakan acara itu agar dapat berjalan dengan lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian tujuan keprotokolan yang ketiga adalah untuk menciptakan hubungan baik dalam tata pergaulan antar bangsa. Jadi dengan adanya serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam sebuah acara misalnya yang dilakukan oleh antar bangsa, maka itu bisa menciptakan hubungan baik. Kenapa? Karena setiap kegiatan yang berkaitan dengan aturan itu pasti ada sisi positifnya ya. Jadi dengan adanya itu maka tercipta hubungan yang baik. Misalnya contohnya adalah upacara penandatanganan naskah kerjasama. Jadi itu kerjasama itu berarti membangun hubungan yang baik antar bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Kemudian tujuan keprotokolan yang keempat adalah untuk membuat suatu acara teratur dan tertata dengan baik. Nah, dari kalimatnya aja kita sudah mengerti ya teman-teman, dengan adanya serangkaian serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan, maka otomatis acara itu dapat terlaksana dengan teratur, rapi, terstruktur, dan tertata dengan baik. Yang kelima adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam suatu acara. Kita ketahui ya teman-teman, dengan adanya aturan pun pasti adanya kesalahan yang ada dalam suatu acara. Nah, apalagi nih kalau memang tidak ada keprotokolan dalam suatu acara resmi yang akan kita lakukan. Jadi tujuan dari keprotokolan dalam hal ini adalah untuk meminimalisir kemungkinan kesalahan yang akan terjadi ya. Kita kan nggak tahu kapan kesalahan akan terjadi, dan namun dengan adanya pedoman kita, dengan adanya aturan yang bisa kita pedomani untuk penyelenggaraan acara, maka kemungkinan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi akan semakin menipis kemungkinannya. Kemudian tujuan keprotokolan yang keenam adalah untuk membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Jadi sebelumnya saya sudah jelaskan tadi ya teman-teman, kalau semisal dengan adanya keprotokolan, maka acara resmi yang akan kita lakukan tersebut akan berjalan dengan lancar dan baik, karena sebelumnya kita sudah merencanakan ya teman-teman mengenai apa saja yang akan kita lakukan dalam suatu acara tersebut. Nah, dengan adanya pedoman kita, dengan adanya suatu kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan yang sudah ditentukan dan akan kita lakukan, maka kemungkinan besar kita akan mencapai tujuan dari suatu kegiatan yang kita laksanakan tersebut. Dan tujuan ini sudah kita sepakati sebelumnya seperti itu. Nah, tujuan keprotokolan yang ketujuh adalah untuk membuat kegiatan lebih berkesan. Jadi ya teman-teman, ketika adanya keprotokolan, maka otomatis itu kayak sesuai dengan terlaksana aman, baik. Nah, semua kegiatan yang terlaksana dengan aman, baik, dan lancar itu juga pasti memiliki makna ya kepada setiap orang. Jadi mungkin setiap
pihak yang ikut dalam acara resmi tersebut mempunyai kesan-kesannya tersendiri. Kalau juga misalnya keprotokolan dalam tidak ada keprotokolan dalam suatu acara, misalnya acara ada banyak kesalahan, itu juga memberikan kesan yang kurang baik ya, misalnya kepada yang mengikuti acara tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian tujuan keprotokolan yang ke-8 adalah untuk membuat kegiatan berjalan lebih hikmat dan terhormat. Jadi ini hampir sama dengan yang pertama ya teman-teman, untuk memberikan penghormatan. Jadi ketika suatu rangkaian acara yang kita lakukan itu mempunyai berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang kita lakukan mengenai tata tempat, tata upacara, ada tata penghormatan, maka kegiatan yang kita laksanakan tersebut akan berjalan lebih hikmat dan berjalan lebih terhormat. Yang terakhir adalah tujuan keprotokolan adalah untuk membuat kegiatan lebih menarik. Jadi ketika kita sudah merencanakan suatu acara, maka kita dan dengan juga adanya tata tempat, tata upacara atau tata penghormatan dalam sebuah acara tersebut, atau sering dikatakan dengan keprotokolan dalam acara tersebut, maka kegiatan akan lebih terlihat menarik dan memberikan kesan yang baik juga kepada pihak-pihak yang mengikutinya. Jadi itu saja untuk tujuan keprotokolan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok kami. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Janan Magarita Oktaviana Saleri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi protokol. Nah, fungsi protokoler turut menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi ataupun institusi. Nah, di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan yang turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam menentukan tugas kepemimpinan baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Nah, diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan adalah karena protokol itu menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Nah, selain itu dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan diterima oleh semua pihak. Terciptanya upacara yang kaidah, megah, dan agung, serta menciptakan ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firamida Rindiani. Di sini saya mau menjelaskan mengenai tugas protokol. Secara garis besar, tugas protokol itu menyiapkan kebutuhan suatu acara. Secara garis besarnya kan itu. Jadi di sini saya mau memaparkan beberapa poin dari tugas seorang protokol. Poin yang pertama yaitu menyelenggarakan urusan pekerjaan dan kegiatan di bidang protokol. Dan yang kedua yaitu mempersiapkan suatu acara atau upacara tertentu. Misalnya nih, di UM itu mau mengadakan suatu acara atau suatu upacara untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi yang menyiapkan acara tersebut itu dari seorang protokol. Dan untuk tugas yang ketiga yaitu mengurus perjalanan dinas dari pimpinan, pejabat maupun tamu-tamu undangan serta anggota masyarakat lainnya. Jadi tidak hanya mempersiapkan, tapi seorang protokol itu juga mengurus perjalanan dinas pimpinan maupun pejabat-pejabat jika ada tugas untuk dinas. Dan yang keempat itu menyediakan akomodasi dan fasilitas. Misalnya nih kayak tadi di UM itu mau menyelenggarakan upacara tersebut. Nah, seorang protokol itu harus mengelis mulai dari akomodasi sampai fasilitas-fasilitas apa saja yang dibutuhkan dalam acara tersebut. Dan untuk poin yang kelima yaitu mengatur penjagaan keamanan di lingkungan kantor maupun di lingkungan tempat acaranya tersebut. Jadi seorang protokol itu tidak hanya mempersiapkan suatu upacara atau acara maupun hanya mengatur perjalanan, tapi seorang protokol itu juga harus mengamankan atau menjaga keamanan dari suatu gedung yang dibuat untuk acara tersebut.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inka Fitri Menenia. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup protokol. Di mana ruang lingkup protokol itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama yaitu tata ruang. Di sini tata ruang itu merupakan tempat yang akan digunakan sebagai tempat aktivitas. Yaitu tata ruang harus dipersiapkan sesuai ketentuan tergantung dari jenis aktivitas tersebut. Baik, tata ruang di sini tuh terbagi menjadi 2. Tata ruang perangkat keras dan tata ruang perangkat lunak. Di sini, tata ruang perangkat kelas adalah berbagai macam perlengkapan yang diperlukan untuk maksud suatu kegiatan, berupa kursi, sofa, sound system, atau dekorasi, permadani, bendera, taman, dan lain dan sebagainya. Dan tata ruang perangkat lunak adalah personil yang terlibat dalam rangka pelaksanaan suatu kegiatan, seperti penerima tamu, pemandu acara, petugas keamanan, petugas konsumsi, dan sebagainya. Yang harus diperhatikan di sini dalam tata ruang yaitu ruang harus sesuai dengan kebutuhan.